hal yang perlu diingat-ingat oleh kita berbicara mandi, baik mandi wajib semacam habis bersetubuh atau habis menstruasi, atau mandi sunat semacam mandi Jumat, agar supaya mandi kita benar menurut agama, agar supaya mandi kita diterima oleh Allah. Fardunya yang mana mandi tidak sah kalau tidak dikerjakan ada dua. Ini yang paling pokok. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin Allahumma amin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa sanihima ta'mimu zahiri badanin. Sudah ketemu semua. Halaman berapa itu yang terjemah? 65. Wa sanihima ta'mimu zahiri badanin hatta al-azfari wa ma tahtaha wa sya'ri zahiran wa batinan wa in kasufa. Adapun yang kedua daripada dua perkara, yaitu meratakan bagian luar badan sampai-sampai kuku dan barang yang di bawah kuku, wasya'ri dan rambut, zahiran wa batinan baik luarnya maupun dalamnya, wa in kasufa sekalipun tebal oleh rambut itu, wa ma zahara min nahwi manbati sya'ratin zalat qabla ghasliha, dan sampai-sampai apa yang nampak dari seumpama tempat tumbuhnya rambut yang hilang oleh rambut sebelum membasuhnya rambut, wasimakhin, dan apa yang nampak daripada lubang telinga, wa farji imra'atin, dan farjinya kemaluannya perempuan, inda julusiha ketika duduknya perempuan, ala qadamaiha atas dua kakinya, telapak kakinya perempuan, wa syuquqin, dan pecahan-pecahan badan, wa batini judriyin in fataha ra'suhu, dan bagian dalam koreng yang terkelupas, yang terbuka oleh kepalanya, yakni bagian luarnya, la batini qurhatin bari'at wartafa'a qasruha wa lam yadhhar syai'un mimma tahtahu. La batini, tidak bagian dalam koreng yang sembuh dan terangkat oleh kulitnya dan tidak nampak oleh sesuatu dari apa yang ada di bawahnya. Wa yahrumu fathul multahimi, dan haram oleh merobek, membelah
sesuatu yang mendaging. Wa ma tahta qulfatin, dan sampai wa ma tahta qulfatin minal aqlafi, dan sampai apa yang ada di bawah kulub daripada orang yang kulub. Fayajibu ghuslu batiniha, maka wajib boleh membasuh bagian dalamnya kulub. Li'annaha mustahiqatul izalah, karena bahwa kulub itu berhak dihilangkan. La batini sya'rin in aqada binafsihi wa in kasura, tidak bagian dalam rambut yang menyimpul oleh rambut dengan sendirinya sekalipun banyak. Wala yajibu matmadatun wastinsyaqun, dan tidak wajib oleh kumur-kumur dan istinsak. Bal yukrahu tarkuhuma, bahkan dimakruhkan oleh meninggalkan matmadah dan istinsyaq. Bima'in tahurin, meratakannya dengan air yang suci mensucikan. Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran walau bima'adal udwi khilafan li jam'i, dan telah lalu pembahasan oleh bahwasanya yaitu madarat oleh berubahnya air dengan perubahan yang mencolok, yang madarat, sekalipun dengan apa yang ada di atas anggota. Khilafan li jam'in, berbeda pendapat bagi satu jamaah ulama. Wa yakfi dhannu umumihi ayil ma'i 'alal basyarati was-sa'ri wa illam yatayaqqanhu, dan memadai oleh menyangka meratanya air, yakni air atas kulit dan rambut, sekalipun tidak yakin oleh dia akan merata. Fala yajibu tayaqqunu umumihi, maka tidak wajib oleh meyakini ke meratanya air. Bal yakfi ghalabatu dhanni bihi fihi kal wudu'i, bahkan memadai oleh umumnya prasangka dengan merata pada mandi, kal wudu'i, sama seperti wudu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita udah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Madinah Ciledug yang mulia, malam hari ini kajian kita akan meneruskan pembahasan fardu mandi yang terakhir. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa berbicara mandi tentu berbicara definisi mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi, mandi sunnah, rukun-rukun atau fardu mandi, kemudian sunnah mandi, dan seterusnya. Ke depan akan beberapa hal yang masih kita bedah berbicara mandi. Saudara sekalian, hal yang perlu diingat-ingat oleh kita berbicara mandi, baik mandi wajib semacam habis bersetubuh atau habis menstruasi, atau mandi sunat semacam mandi Jumat, agar supaya mandi kita benar menurut agama, agar supaya mandi kita diterima oleh Allah, fardunya yang mana mandi tidak sah kalau tidak dikerjakan ada dua. Ini yang paling pokok. Sering kita mendengar khatib Jumat itu berwasiat takwa. Khatib Jumat, ittaqullah, mari bertakwa, kata mereka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, di antara keuntungannya dua, selalu diberikan solusi dalam berbagai problem hidupnya, dan diberikan rizki di luar nalar kita. Kadang kita heran, ini masa pandemi tapi di luar nalar. Begitulah orang. Kenapa? Karena bertakwa. Tapi orang tidak bisa bertakwa kalau tidak ngaji. Busit
orang ngomongin takwa kalau nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak bisa. Bagaimana mungkin dia mau takwa sedang takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Bila dia tidak ngaji, apa perintah Allah tak tahu dia, apa larangan Allah tidak tahu dia. Bagaimana mandi kita udah benar apa kagak habis bersetubuh ini? Apa sebatas siram-siram doang? Bila mandi tidak benar, sholat bertahun-tahun yang dikerjakan, perasaan benar, tapi di mata Allah nol besar. Wal'iyadzubillah. Rugi kalau kita nggak ngaji. Banyak orang diajak ngaji susah. Nah ini pandemi, sok tuh ngaji, sok ngaji, begitu. Rumahnya dekat dengan masjid, paling 100 meter dengan masjid. Kalau diajak ngaji bilangnya pandemi. Tapi herannya kalau udah Sabtu Minggu ke Green Lake gitu, sektor 7 jauh itu dari masjid, nyampe. Enggak ngomong pandemi, enggak. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Oh, belum datang. Kasihan belum datang. Ini yang wajib dalam mandi 2, dan malam ini kita akan bahas yang kedua. Moga cukup waktu. Yang pertama udah niat dengan paparannya. Yang kedua, hal yang penting untuk diingat dalam mandi adalah mengalirkan air ke sekujur tubuh. Mandi, mengalirkan air ke sekujur tubuh. Kalau ngomong tubuh, badan kita dalam bab mandi, kalau ngomong tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi dalam mandi dibagi 2 tubuh. Ada badan yang isinya dari kepala sampai kaki, ada rambut. Begitu. Ini semuanya, baik badan maupun rambut kita. Rambut itu bulu yang ada di badan. Bulu mana aja? Ini semuanya kudu kena air. Pokoknya yang kategorinya bagian luar badan, yang kategorinya luar, itu semuanya kudu kena air. Di dalam hidung kita ada bulu. Ada bulu nggak? Ada. Itu mendalam. Nggak perlu harus digini-gini, nggak perlu. Begitu. Itu namanya dalam. Yang luar aja. Bulu hidungnya keluar dari hidungnya, panjang, nggak dicukur-cukur lagi dia. Kudu kena. Namanya luar. Badan nih. Ini mau dikupas. Mana yang namanya badan? Ampe kuku. Ini badan, termasuk di bawahnya, karena kukunya panjang, kukunya hitam. Dia mandi ketutup sama hitam-hitam, mandinya ora sah. Kalau mandinya ora sah, sholatnya ndak sah. Duduk di masjidnya dosa kalau dia kalau dia junub. Begitu, ini imbasnya. Ini ngaji ini larinya ke sholat yang pokoknya. Jadi sebelum ngomong sholat, perangkat sholatnya harus rapi. Kukunya hitam-hitam, ini wajib dihilangin. Nggak bisa itu, karena kuku ini perlu dipotong. Masalah dipotongnya nomor 2, yang penting bersih. Begitu. Ini wajib. Kenapa wajib? Karena masuk bagian luar badan. Termasuk rambut, ya, rambut zahiran wa batinan, rambut baik luar maupun dalamnya. Anggap dia jenggot tebel kayak Usama bin Laden, tebel. Kenapa?
Waduh, gerombolannya juga ini. Tebal dia. Tebal itu kalau ngobrol nggak kelihatan kulitnya. Kalau kelihatan kulit namanya tipis. Dalam mandi mau luar mau dalam. Dalam wudu enggak, jenggotnya tebal. Cukup disiram begitu, ditarik begitu luarnya aja jadi. Kalau mandi enggak, kudu luar dalam. Sebab wudu berulang-ulang. Kalau mandi rada jarang. Al-amru idza tasa'a doko wa idza doko ittasa. Urusan itu kalau sempit jadi luas. Wudu ini seterus menerus, minimal 5 kali sehari. Maka rada repot, longgar luarnya aja. Mandi jarang. Begitu, maka yang tadinya luas kayak di wudu luarnya doang enggak, kudu repot, dalamnya kudu. Sehelai aja bulu kita, rambut kita enggak kena air, maka mandinya tidak sah. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kata Imam Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man taraka mawdi'an min sya'ratin, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yasilha ma'un fa'alallahu bihi kida wa kida finnar. Kata Nabi, siapa saja yang satu helai aja rambut tidak kena air ketika mandi junub atau mandi men, sehelai aja, maka kata Nabi nanti dia di nerakanya bakal dibakar begini, siksaannya begini, diterangin panjang banget siksa orang yang sehelai doang enggak kena air. Ampe Imam Ali mendengar hadis ini menjadi gemetar. Ampe Imam Ali, kata Imam Ali, wa min sama adaitu sya'ri, karena dengar Nabi ngomong siksaan sehelai aja nggak kena air, di nerakanya ribet, saya musuhan sama rambut saya. Maka Imam Ali seumur-umur botak. Kalau rambut botak enak, bebas rooming, nggak usah ribet-ribet. Udah ndak ada, udah tinggal siram. Saya ngeri. Imam Ali itu milih botak, ngeri gara-gara itu. Dan diikuti oleh yang ngarang Ratib Haddad. Kemarin Ratiban ya. Iya. Jadi itu yang harus ditekan umat ini di zaman begini. Kudu banyakin ratib. Apaan? Ratib, bukan rapid. Dosa. Ratib. Itu yang ngarang ratib wali kutub. Wali paling gedenya wali, Imam Haddad. Buta dari umur 3 tahun, tapi kitabnya banyak. Wali. Ampe ada orang yang tidak percaya kewaliannya. Apa iya Haddad jadi wali, yang kagak aja orang buta begitu. Imam Haddad, tamu datang, kasih kopi sama beliau, sama pembantunya, ambil bikin kopi. Waktu mau diminum, kata Imam Haddad, jangan minum dulu, itu ada lalernya. Coba, orang buta tahu, kopi hitam yang melek aja belum tentu kalau ada lalernya. Ada lalernya.
Dua. Dia mau nyoal udah wali. Orang buta aja tahu. Imam Haddad nyontoh datuknya Imam Ali, botak juga. Padahal Rasulullah itu tak botak. Rasul itu botaknya kalau haji aja, umroh. Jadi nyukurnya itu kan gak jarang, tahallul. Nabi itu rambutnya setelinga. Imam Haddad tuh botak. Maka kata Imam Haddad, saya ini seluruh ajaran Rasulullah tidak ada yang saya tidak amalkan. Apanya aja, semuanya. Mau masuk masjid kaki kanan, mau nyopot sendal kiri pakai kanan, baju apa aja semuanya saya amalin. Cuman atu yang saya nggak amalin nih belum, botak. Sebab saya ngikut Imam Ali, datuk saya juga botak, belum ikut Nabi. Namun ketika usia beliau udah sejak sakit-sakitan, enggak keburu cukur, sampai rambut beliau sepanjang telinga, meninggal dunia. Seluruhnya diamalkan oleh beliau. Sampai rambutnya kayak Nabi juga sepanjang telinga, wafat. Ini yang paling penting kita ini. Lebih-lebih kita besok mau ngadepin maulid nih. Banyak dah baca sholawat. Mau ngapain lagi kita? Pintu kita menuju Allah Rasulullah. Pintu kita menuju Rasulullah udah dalailan aja dah. Lewat alul bait, baca dalail. Biar tenang, nggak terombang-ambing kehidupan kayak zaman begini. Kita jadi rusak. Ini zaman akhir. Rusak. Kalau kita tidak dekat-dekatin dengan Nabi dan dengan sholawat, baca ratib aja, biar selamat. Ratib haddad aja, barakah orang yang baca ratib haddad. Jadi rambut itu Imam Ali sampai botak, karena ini zahiran wa batin. Wa in kasufa, sekalipun tebel rambutnya, mau tebel mau tipis, pokoknya kudu kena air. Kudu kena air. Dari mana ini dalilnya nih? Badan kudu kena air, rambut udah dalam Abu Dawud, dalam Musnad Imam Ahmad, badan di dalam hadis. Imam Bukhari riwayatkan dalam sahihnya, Imam Muslim juga riwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Maka kata beliau meriwayatkan hadis, ketika ditanya tentang bagaimana cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jubair bin Mut'im, tadzakarna al-ghusla minal janabati inda Rasulillah SAW. Kita saling berdiskusi, mudzakarah, ngaji bagaimana cara mandi junub itu. Lalu kemudian Nabi langsung menjawab, kata Nabi, ama ana fayakfini an asubba ala ra'si salasan summa ufidu ba'da dalika ala sa'iri jasadi. Yo, kalau saya sih mandi junub, pala saya siram, terus badan, seluruh badan semuanya saya kenain air. Inilah yang disebut fardu mandi yang kedua, meratakan air ke seluruh badan dan rambut kita. Bagaimana rambut kita copot, dalamnya bolong, bekas rambut. Kalau bolong itu bekas rambut yang kecabut, kudu kena air juga kalau bolong, karena luar juga. Tapi kalau masih ada rambutnya enggak, kan akarnya, pongkolnya. Kalau pohonnya dicabut, kan ada bolong, ini juga luar. Rambut begitu kalau ampe kayak begitu. Termasuk juga daun telinga nih, yang dohir aja yang luar, dalam-dalam enggak, ukur aja sama jari. Kalau jadi masuk ini yang luar ini semuanya kudu kena air. Termasuk pusernya yang bodong tuh. Pusernya itu jangan sampai nggak kena air. Puser.
lipatan-lipatan badan nih, mana mandinya nongkrong nggak kena, udah kena air. Jangan sampai nggak kena air, keteknya dia begitu. Termasuk perempuan. Perempuan ini sebagaimana kajian yang lalu dijelaskan punya watak dua. Yang namanya perempuan wataknya dua. Kalau dia diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Jangan catat yang ini. Kalau diri cemberut, kalau nongkrong yang kelihatan waktu nongkrong itu luar. Walaupun dia diri nutup, waktu nongkrong terbuka itu luar, kudu kena. Artinya andai dia mandinya diri, kudu disiram juga, kudu disiram. Karena itu bagian luar dia, termasuk pecahan-pecahan badan. Ya, badannya pada pecah, kakinya apa begitu. Ada yang kapalan, kan kaya kapalan ya kan, mobilan aja kaya, apalagi kapalan. Ini kalau pecah-pecah ini, udah kena air dia. Kalau dia ada pecah-pecah itu, pecahan-pecahan badan. Termasuk dia punya koreng lalu terbuka, rada dalam itu bolong, itu juga luar karena kelihatan. Lain dengan koreng yang ngering, udah ngering tinggal kulit luar doang. Ini udah nggak perlu, kalau udah ditutup tuh nggak perlu di robek-robek biar hendak begitu. Yang mana luar aja, luar. Bagaimana kalau kemudian orang itu punya jari nempel, jarinya begini, emang dari lahirnya begitu, nempel. Ini kan luar, tapi dia nempel. Apa kudu dirobek juga? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, la darar wala dirar. Tidak usah, kalau udah nempel mah haram dirobek-robek demi masukin air, tidak usah. Lain dengan dia kemudian ada power glue, nempel. Ini mau wajib, ini baru dibuang power glue-nya. Tidak boleh. Ada cat, udah buang, tidak boleh ada cat. Dia malam ngecat rumahnya, ya mungkin bekas kebanjiran, rumahnya dicat, ya dikit ke bawah. Jam 11 rapi, masuk kamar, bininya ngerti. Ini bininya pakai baju yang transparan, ngerti. Biasanya ngecat, dia main tidur aja sama bininya. Dia bersih, mandilah dia pagi, selesai sholat tadi subuh, zuhur, asar, sampai maghrib, ngajilah di Al-Madinah maghrib. Lagi mau nulis-nulis, lihat lu ada cat. Semalamnya ada cat, berarti nggak kena air tubuhnya, dikit cat. Maka sholat subuh tadi tidak sah, sholat zuhur tadi Jumat tidak sah, asar tidak sah, termasuk maghrib ini tidak sah. Bagaimana biar sah? Buang dulu catnya, pakai tenor dah begitu. Di Celuduk nih banyak orang-orang Banten, saya lihat di pinggir jalan TB Sinar Jaya, TB Sinar Jaya. Buang, udah hilang, siram nih, udah nggak usah nyetel lagi, siramin yang ini aja, ulang subuh. Ya udah tuh mandi udah beres. Kalau masih punya wudu ya udah subuh, foto, dohor tadi Jumat ya dohor, asar, maghribnya ada, maghrib masih ada waktu. Tuh begitu. Kalau hampir seminggu udah wassalam, ulang semuanya. Kalau ingatnya seminggu, pikirin itu. Begitu kita cap-cap yang kaya-kaya begitu.
Tapi kalau yang udah mendaging sendiri, jari kita nempel, kaki kita nempel, itu udah rapat begini, namanya bukan bagian luar badan, sehingga tidaklah wajib dia untuk dirobek-robek, bahkan haram, menyakiti. Sama seperti orang tatoan, wasem bahasa Arabnya. Tatoan itu bagaimana hukumnya? Ada dua tatoan itu hukum. Kalau yang pakai Spiderman kayak anak saya nih si Wafa, pakai Spiderman 1003, nggak apa-apa itu mah Spiderman. 1003, tempelan doang, tatoan ya, bocah tuh. Ini tato nih apa yang dimaksud? Tato nih ditusuk-tusuk sampai ada gambar tengkorak, gambar naga, gambar apa ya gitu, sampai dia saking demennya tulis COVID-19 tatonya. Ya, ada aja orang bikin tato. Ini bikin tato nih haram, dosa besar. Dulu yang bikin tato nih sebetulnya seni perempuan. Dulu perempuan, laki-laki pakai tato tuh aib banget, kayak kentut di muka umum, malu. Maka hadis tuh nggak ada bunyinya laki-laki dari Nabi, boleh dicek itu. Kami belum temukan, semuanya bentuknya perempuan. La'anallahul wasimata wal mustausimata, bentuknya perempuan. Allah melaknat perempuan yang tatoan, yang bikin tato, rumah bikin tato, dan yang minta dibikinin tato, dilaknat juga, dosa besar. Begitu. Kenapa perempuan? Karena sejarahnya dulu perempuan merombak dah, jadi laki-laki juga pada bikin tato. Ini bikin tato nih haram, tapi udah kandungan nih. Sekarang kita udah taubat, ya udah. Bagaimana nih tato yang ada nih? Digosok, nggak hilang juga, nyakit ibadah. Ya udahlah, kalau yang udah begitu, udah taubat aja kita sama Allah. Janji nggak ngulangin, dah habis itu dosa. Udah biarin yang ada. Sebab ini dihilanginnya susah, perlu digosok belum tentu hilang juga, nyakit ibadah. Jangan. Islam tuh nggak boleh begitu, udah. Kecuali bagian luar yang katanya dibersihin doang dikit bisa, ya silakan. Kalau bisa begitu. Tapi pengalaman yang kami ketahui dari teman-teman itu, dia bikin tato di sini nih pakai tengkorak dia gambarnya, disetrika sama dia sampai ya Allah kasihan melepuh-melepuh itu, nggak pakai nanya-nanya gitu, udah sembuh, masih ada juga. Ya, saya bilang haram, udah biarin saja. Begitu. Itu namanya darurat. Tanda apa? Udah belum? Oh belum, tanda udah dulu. Wa ma tahtakul fatil mil aqlafi. Begitu juga orang yang kulub. Kulub tuh tahu? Belum sunat. Kulub. Ada helmnya. Ini kalau dia kulub bagaimana? Kudu ditarik. Kalau dia mandi laki-laki, kudu diginiin. Kenapa? Karena kulub ini wajib dibuang. Sebab khitan itu wajib. Kata Nabi, man aslama falyakhtatin. Siapa orang Islam wajib khitan, sunat. Ini wajib dibuang. Kudu diginiin. Wajib. Karena apa? Karena kulub ini wajib dibuang, adanya dianggap tidak ada oleh agama, sehingga kudu diginiin kalau dia kulub. Itu karena bagian luar badan. Bagaimana kalau rambutnya dia gimbal, meringkel-ringkel sendiri, itu susah. Bagian dalamnya udah nggak apa-apa, bagian dalamnya. Yang penting mah air masuk aja. Air tapi kalau sampai air tuh nggak masuk, yang dia dikepang-kepang kecuali harus diurai kepangannya, wajib diurai kepangannya. Tapi kalau tanpa diurai air itu masuk, nggak apa-apa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah dikritik oleh Siti Aisyah. Apaan itu si Ibnu Umar itu?
rambut-rambut yang kepang itu disuruh dibuka-buka. Saya nggak pakai buka, saya nanya sama Nabi, nggak pakai buka nggak apa-apa. Ibnu Umar bilang, rambut ente halus bisa masuk, sebab ada yang masuk ada yang enggak. Kalau yang bisa masuk tanpa diurai, enggak perlu diurai kepangannya. Tapi kalau enggak masuk air kecuali diurai, min babi ma la yatimul wajib illa bih fa wajib. Begitu. Lalu bagaimana kumur-kumur nih? Apakah air kudu masuk karena waktu mangap itu kelihatan giginya? Enggak wajib. Hidung kudu dalam-dalam? Enggak wajib. Cuman sunat ada nanti pada ajaran sunah-sunah mandi. Nanti nih insya Allah panjang umur sehat badan, pertemuan mendatang kita bedah sunah mandi yang ada 3. Sunnah sebelum mandi, sunnah ketika mandi, dan sunnah sesudah mandi. Nanti kita bedah. Nah, kumur-kumur ini sunnah makruh kalau sampai ditinggalkan. Begitu, tapi tidak wajib. Pertanyaannya, diratain badannya, disiram pakai apa? Ya itu dia tuh, udah kelewat. Pakai air yang suci mensucikan. Dan kita nggak mau bedah karena bakal mundur lagi ngaji air lagi. Begitu, airnya air suci mensucikan, artinya suci buat minum boleh, buat masak boleh, buat ngopi boleh, mensucikan buat wudhu mandi boleh. Kalau suci doang nggak boleh. Kopi mandi pakai kopi nggak boleh, suci doang. Begitu, suci mensucikan. Dan ingat, syaratnya air ini udah lewat pada bab wudu. Di antara syarat air ini dalam wudu dalam mandi tidak boleh berubah lantaran bercampur kayak sabun. Ada sabunan, artinya kalau pakai sabunan ini masih belum jadi karena airnya bercampur benda lain di badan kita, artinya perlu disiram lagi begitu. Jadi makanya pertama nggak pakai sabun, kedua pakai sabun, ketiga bilas sabun begitu. Nantilah pada cara mandi. Kita belum teknis, masih ngatur teori-teori mandi. Begitu. Lalu mandi ini harus benar-benar merata, kudu yakin. Tidak. Agama tidak memaksa sedetil itu. Asal punya prasangka air ini udah merata ke sekujur tubuh, mandi sudah cukup. Enggak mesti kudu rambut diilakin atu-atu, enggak mesti begitu-begitu amat. Agama ini enggak bikin pusing. Maka cukuplah punya prasangka bahwa air sudah merata pada rambut, pada kulit. Enggak perlu kudu yakin 100%, enggak perlu, enggak wajib. Yang penting punya dzon merata, maka sudah selesai daripada mandi itu, saudara. Mandi. Maka pada uraian ini nanti pada bab sunat kita bedah panjangnya supaya mandi kita rapi, khususnya perempuan juga kita rapi. Waktu kita cebok itu niatkan dulu biar kita wudhu tuh rapi. Niat saya mandi mengangkat hadas besar daripada tempat istinja atau dari 2 kemaluan, karena Allah Ta'ala itu dulu, supaya nanti waktu kita mandi di pala enggak perlu ke situ-situ. Sebab nanti bakal menuju mandi sempurna aja ini. Sebab nanti saya bakal ajarkan cara mandi Nabi, bagaimana cara mandinya, biar kita kelar dulu pada bagian sunnah-sunnah dalam mandi ini. Bukan sunnah, bukan mandi-mandi sunat, tapi aturan sunat dalam mandi. Dengan ini selesai bahwa yang wajib dalam mandi cuma 2, 1 niat, 2 badan kena air. Masalah cash atau kredit tidak ada, sehingga kemarin udah diulang. Kalau mau dikredit boleh, pala malam, badan pagi,
karena tidak diwajibkan langsung, cuman sunat. Kalau kita habis junub langsung mandi, sebab orang yang junub ini tak boleh dekat dengan Allah. Tandanya nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat dan seterusnya. Langsung mandi. Kalau mau mandi karena dingin malam, minimal jangan tidur sebelum wudu dulu, jangan makan sebelum wudu dulu, jangan minum sebelum wudu dulu, jangan nambah sebelum wudu dulu. Minimal begitu. Ini aja dah ngaji kita, waktu yang ada buat tanya jawab aja. Selesai materi tentang fardu mandi. Ada yang ditanya mungkin dari materi-materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah berkenaan tentang fardu mandi sudah selesai, sudah tuntas dijelaskan oleh guru kita. Mungkin ada para jamaah yang ingin bertanya berkenaan tentang fardu dan yang lainnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bagian dubur itu harus dibersihkan juga sama dalam dubur itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang dalam mandi ini disebut bagian luar badan yang kelihatan. Apakah dubur kita itu kalau keluar nggak kira-kira? Kalau hah? Kalau wasirnya itu keluar nggak? Ini pernah nggak ini ya? Itu juga saya ini. Kita mah yang nanya aja. Waktu keluar nggak kira-kira? Keluar. Berarti bagian luar itu dubur kudu kena air. Karena waktu kelihatan, maka itu bagian luar tubuh kudu kena air. Kalau kita mandi junub, mohon maaf tidak cebok dulu sebelumnya, itu berbahaya nantinya, tidak sempurna. Wallah. Baik, ada lagi? Para jamaah silakan. Baik. Waalaikumsalam. Yang ditanya yang mananya? Enggak, artinya kan ini kan dongeng nih, paparannya panjang. Yang maksud ditanya, iya. Baik. Jadi bagaimana dengan niatnya? Bila kemudian niatnya anggap dia nggak pakai bahasa Arab, dia nawaitu bahasa Arab, tapi dia ada niat dan sesuai dengan tuntunan agama, maka sah saja seperti niatnya bareng dengan air yang kena dengan badan. Bila semua praktek-praktek itu ada, artinya niatnya enggak mesti pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari, enggak pakai begitu-begitu, tapi dia bahasa gampangnya yang dia ngerti aja. Dia orang Jawa pakai bahasa Jawa, dia orang Sunda pakai bahasa Sunda. Bila itu sudah tepat, maka mandinya sah. Tapi bila kemudian dia nggak pakai niat, main siram-siram aja tapi nggak dia niat, maka tentu mandinya tidak sah, sebab fardu mandi yang pertama niat dia tidak ada. Seperti kita juga niatnya bahasa Arab dia bisa, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari gitu, fardhon lillahi ta'ala, tapi di mulut doang, di hatinya nggak ada, itu juga nggak sah. Walaupun bisa itu, karena niat sebagaimana uraian yang lalu kudu ada di dalam hati dan bersamaan dengan menyiram badan anggota mana saja daripada badan kita. Kurang lebih begitu. Wallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon petunjuk dulu berkaitan dengan mandi ini, bagaimana kalau badan kita berlumuran atau kalau misalnya habis diurut kan itu banyak minyak atau minyak kelapa dan kita terhalang dengan minyak kelapa atau oli semacamnya, itu bagaimana dulu? Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang menempel pada badan kita itu ada namanya ain, ada namanya asar atau bekas. Kalau yang nempel di badan kita adalah ain atau benda seperti power glue atau cat atau sisik ikan, itu namanya benda, maka mandinya tidak sah. Tapi kalau kemudian yang nempel di badan kita cuman asar atau bekas doang, kayak obat merah, bekas doang tuh jadi merah, kayak tinta di tangan menyoret, itu bekas doang, tintanya mau nggak ada, termasuk kayak habis urut, minyak tuh bekas doang nempel di badan, maka tidak mengapa walaupun terkesan air kurang nempel pada tubuh, tapi itu tidak menghalangi sampainya air pada tubuh, maka tidak mengapa. Wallah. Baik, ada lagi sebelum itu terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan dan Guru, apakah rambut yang rontok ketika junub itu mesti dibawa saat mandi wajib? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang di awal-awal Fathul Muin ini, awal kajian udah dijelaskan sebelum di Al-Madinah ini Masjid At-Tawaf, terkait bagaimana kalau ada di antara kita rambut yang rontok lagi junub termasuk lagi mens. Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda, Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit fil Madhab itu, rambut yang rontok ini menyuruh kita ketika mandi, kalau yang kita tahu, jangan yang rontok tidur yang kita nggak tahu, Islam tidak sedalam itu. Yang kita tahu, sebaiknya ketika lagi junub atau lagi men jangan cukur. Kalau cukur dijaga itu rambut, kata Imam Ghazali, sebab nanti rambut ini dikembalikan di akhirat dalam keadaan junub kalau tidak disiram. Karena itu kalau dipotong, kalau dalam pandangan Imam Ghazali, maka waktu mandi disiram saja nih rambut. Tapi sesudah kita mandi, kalau belum dia harus diniatin dulu ini. Itu Imam Ghazali menyuruh begitu. Meski ada ulama enggak apa-apa, tapi perlu kita jaga ini. Imam Ghazali sebagai ulama besar dalam mazhab kita, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah ini, dalam berbagai kitab fiqih beliau, baik itu Al-Basit, mau Al-Wasit, mau Al-Wajiz, termasuk Ar-Risalahnya, begitu. Kalau Ihya fikih tasawuf, Bidal Hidayah fikih tasawuf, Minhajul Abidin murni tasawuf, ini yang di fikih-fikih ini Imam Ghazali menyuruh itu. Seyogianya kita meroikan pendapat ini, kita jaga betul rambut yang rontok waktu kita mandi, siram saja, kurang lebih